Bank BBRI sudah mengumumkan akan melaksanakan RUPST pada awal Maret 2024 ini. Kemudian, Bank BNI dan BMRI juga sudah merilis laporan keuangan kuartal 4. Ini merupakan salah satu sinyal di mana pesta dividen segera akan dimulai. Pada video ini, kita akan bahas 8 daftar saham terbaik yang segera akan pesta dividen di awal tahun 2024 ini. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukanlah ajakan membeli dan menjual saham. Pertama, adalah saham Bank Negara Indonesia. Saham BBNI tidak pernah absen membagikan dividen selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham BBNI masih naik 16,75%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 5.500-an per lembar saham. Kemudian, setelah rilis laporan tahun 2023 lalu, Bank BNI berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 20 triliun, dengan kenaikan laba sekitar 14%. Sehingga, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 60% akan diterima oleh negara Republik Indonesia, sebagai pengendali. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa. Saham Bank BNI, mayoritas masih dimiliki oleh investor asing, sebesar 67,8%. Kemudian, investor institusi lokal 21,5%, dan sisanya investor retail hanya memiliki 10,7%. Kedua, adalah saham Bank Mandiri. Saham BMRI juga tidak pernah absen membagikan dividen selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham BMRI masih naik 29,19%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 6.400-an per lembar saham. Kemudian, setelah rilis laporan tahun 2023 lalu, Bank Mandiri berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 55 triliun, dengan kenaikan laba sekitar 33%. Sehingga, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 52% akan diterima oleh negara Republik Indonesia, sebagai pengendali. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa. Saham Bank Mandiri juga mayoritas masih dimiliki oleh investor asing, sebesar 70,7%. Kemudian, investor institusi lokal memilih 26,5%, dan sisanya investor retail hanya memiliki 2,8%. Ketiga, adalah saham Bank BRI. Saham BBRI juga tidak pernah absen membagikan dividen selama 10 tahun terakhir ini. Dan, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham BBRI masih naik 22,86%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 5.700-an per lembar saham. Kemudian, setelah rilis laporan tahun 2023 lalu, Bank BRI berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 56 triliun, dengan kenaikan laba sekitar 9,4%. Sehingga, sebagai pengendali, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 53% akan diterima oleh negara Republik Indonesia. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa. Saham Bank BRI juga mayoritas masih dimiliki oleh investor asing, sebesar 79,2%. Kemudian, investor institusi lokal memiliki 17,9%, dan sisanya investor retail hanya memiliki 2,9%. Keempat, adalah saham di sektor multifinance yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Saham ADMF biasanya membagikan dividen antara bulan April hingga Juni setiap tahunnya. Dan tidak pernah absen membagikan dividen selama 10 tahun terakhir ini. Selama setahun terakhir ini, harga saham ADMF masih naik sebesar 20,42%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 11.300-an per lembar saham. Kemudian, sampai kuartal 3 tahun 2023 lalu, saham ADMF berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 1,8 triliun, dengan kenaikan persentase sekitar 12,2%.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pengendali, akan menerima porsi dividen terbesar dengan persentase kepemilikan sebanyak 92%. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa, saham Adira juga mayoritas masih dimiliki oleh institusi lokal, sebesar 93,6%. Kemudian, investor retail memiliki 4,3%, dan sisanya investor asing hanya memiliki 2,1%. Kelima, adalah saham di sektor batubara, yaitu PT Indotambang Raya Megah Tbk. Saham ITMG biasanya membagikan dividen final di bulan April atau Mei setiap tahunnya. Dan di akhir tahun juga biasa membagikan dividen interim. Selama setahun terakhir ini, harga saham ITMG mengalami penurunan sebesar 25,42%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 26.600-an per lembar saham. Kemudian, sampai kuartal 3 tahun 2023 lalu, saham ITMG berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 11,3 triliun, dengan persentase penurunan sekitar 39,17%. Banpo Mineral Singapore Private Limited sebagai pengendali, akan menerima porsi dividen terbesar dengan persentase kepemilikan sebanyak 65%. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa, saham ITMG juga mayoritas masih dimiliki oleh asing, sebesar 45,2%. Kemudian, investor retail memiliki 41%, dan sisanya investor institusi lokal hanya memiliki 13,8%. Keenam, adalah saham Bank Jatim. Saham BJTM juga tidak pernah absen membagikan dividen selama 10 tahun terakhir ini, dan biasa membagikan dividen antara bulan Februari hingga Mei setiap tahunnya. Kemudian, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham BJTM masih turun 12,08%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 655 per lembar saham. Kemudian, setelah rilis laporan tahun 2023 lalu, Bank Jatim berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 1,4 triliun, dengan penurunan laba sekitar 4,7%. Sehingga, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 51% akan diterima oleh Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, sebagai pengendali. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa, saham Bank Jatim, mayoritas sudah dimiliki oleh investor retail individu, sebesar 54,5%. Kemudian, investor asing memiliki 26,7%, dan sisanya investor institusi lokal hanya memiliki 18,8%. Ketujuh, adalah saham Bank Mega. Saham Mega juga tidak pernah absen membagikan dividen sejak tahun 2015, dan biasa membagikan dividen antara bulan Maret hingga Mei setiap tahunnya. Kemudian, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham Mega masih turun 10,89%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 4.900-an per lembar saham. Kemudian, setelah rilis laporan tahun 2023 lalu, Bank Mega berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 3,5 triliun, dengan penurunan laba sekitar 13,37%. Sehingga, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 58% akan diterima oleh PT Mega Corpora, sebagai pengendali. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa, saham Bank Mega, hampir semua dimiliki oleh investor lokal institusi yaitu, sebesar 95,3%. Kemudian, investor asing memiliki 4,5% saja, dan sisanya investor lokal individu hanya memiliki 0,2%. Kedelapan dan terakhir, adalah saham Bank CIMB Niaga Tbk. Saham BNGA juga tidak pernah absen membagikan dividen sejak tahun 2018, dan biasa membagikan dividen antara bulan April atau bulan Mei setiap tahunnya. Kemudian, selama 1 tahun terakhir ini, harga saham BNGA masih naik sebesar 43,03%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 1.700-an per lembar saham.
Kemudian, sampai laporan kuartal 3 tahun 2023 lalu, Bank CIMB Niaga berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 6,1 triliun, dengan kenaikan laba sekitar 21%. Sehingga, dividen yang akan dibagikan nanti, sebesar 91,48% akan diterima oleh CIMB Group SFN BHD, sebagai pengendali. Kemudian, dari saham masyarakat yang bisa diperdagangkan di bursa. Saham Bank BNGA, hampir semua dimiliki oleh investor asing yaitu, sebesar 95,6%. Kemudian, investor lokal individu memiliki 3,5%, dan sisanya investor lokal institusi hanya memiliki 0,9% saja. Jika ada saham lain, yang belum disebutkan, dan akan membagikan dividen di awal tahun 2024 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.